Nah maka yang bagian bawahnya itu dalam hadis ini juga terdapat dalil yang paling utama mengenai kesempurnaan akhlak ibunda Khadijah. Nah dalam pembahasan yang ke-8 ini Bu, ada pembahasan apa? Istri itu punya tugas untuk menenangkan suami. Jadi panjenengan itu bismillah Bu, bagaimana caranya panjenengan itu menjadi istri yang menjadikan suami panjenengan itu merasa nyaman, tenang, bahagia, merasa dimuliakan, merasa dihormati. Kalau panjenengan tidak mendapatkan balasannya di dunia, jangan panik. Gusti Allah mboten sari. Insya Allah, Allah itu maha adil. Tidak dapat dunia, pasti ada jatahnya nanti di akhirat. Dan tidak sedikit dunia dapat, akhirat tambah banyak. Yakin ya bismillah seperti itu. Kemudian jadilah istri seperti ini. Lihat, sejarah telah menceritakan kepada kita tentang pertemuan Syuraih. Syuraih, Shin, Ra, Waw, Shin, Ra, Ya, Ha. Syuraih. Ini qadhi, seorang qadhi. Qadhi itu apa? Hakim. Dengan Al-Imam Asy-Sya'bi pada suatu hari. Al-Imam Asy-Sya'bi menanyakan kepada Qadhi Asy-Syuraih tentang keadaan rumahnya. Lihat. Maka Syuraih menjawab, ini keren ceritanya. Selama 20 tahun, aku tidak pernah melihat sesuatu dari istriku yang membuatku marah. 20 tahun. Kita 20 jam aja. Gencatan senjata 20 jam itu kayak kesuwen, kudu perang mana rasanya. Ini 20 tahun. Kemungkinannya dua. Bisa jadi memang istrinya yang luar biasa Masya Allah. Atau suaminya yang memang legowo memahami bagaimana tabiat seorang wanita. Jadi gak digawa abot pikiran. Alah jenenge wong wedok iso koyok ngono. Jangankan lagi haid. Menjelang haid itu mulai meletik-meletik. Iya, menjelang haid itu sudah mulai ngelihat itu. Apa delok-delok, jane aku mulai lemu saiki. Sampai apa gak terima aku lemu. Loh. Kata suami, "Lho sing delok lu ya sapa?" Masya Allah. Serba salah. Iya, sudah mulai modenya mode senggol bacok sudah medeni. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi bertanya, "Kok bisa 20 tahun tidak pernah melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Apa resepnya?" Maka Syuraih menjawab, "Di malam pertama," ini panjenengan ya telat. "Di malam pertama aku mendatangi istriku, aku melihatnya begitu indah dan cantik. Maka aku berkata dalam hatiku bahwa aku akan berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu sebagai rasa syukurku kepada Allah." Jadi dalam keadaan sudah dia seorang perjaka yang belum menikah, ketemu perempuan cantik Masya Allah, masih sempat ngerem. Rem sih. Wudu sih, sholat sih. Sebagai bentuk syukur kepada siapa? Allah. Dan betul Bu, la in syakartum. Ngelihat awalnya cantik ditambahi akhlaknya keren karena bentuk syukurnya pas. Maka ketika aku salam, tiba-tiba apa? Aku mendapati istriku, lah kok ikut sholat di belakangku. Ketika aku selesai salam, aku mendapatiku pun ikut salam di sebelahku. Ketika rumah sudah kosong dari kerabat dan teman-teman, biasa kan manten kan rame ya. Ketika rumah sudah kosong, aku berdiri menghampirinya. Aku ulurkan tanganku kepadanya. Ia pun berkata, sabar sih. Tunggu sebentar wahai Abu Umayyah. Kemudian ia meneruskan perkataannya, segala puji bagi Allah yang aku puji dan aku minta pertolongannya. Dan aku bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita letir ceramah lagi. Nah gitu. Ini kok pembukaannya kayak orang mau ceramah. Sesungguhnya aku adalah perempuan asing, kata istrinya. Yang aku tidak tahu akhlakmu seperti apa. Maka ceritakan kepadaku apa yang bikin kamu seneng tak lakoni. Dan ceritakan kepadaku apa yang kamu tidak senang akan aku jauhi. Karena aku tidak kenal kamu sebelumnya. Dan aku boleh jadi tidak mengerti siapa dirimu dan apa kesukaanmu dan yang kamu benci. Cerita nosik.
Yang bikin kamu seneng apa? Kamu kalau pagi sarapannya apa? Kamu kalau tidur jam berapa? Kamu paling seneng kalau kamu datang aku bersikap seperti Masya Allah. Ia berkata lagi, di tengah-tengah kaummu ada banyak perempuan yang lebih layak engkau nikahi. Lihat, gak merasa matur suwun mas untuk aku mas. Lek gak aku sapa maneh sing gelem mbek sampean. Maka perempuan itu bilang apa? Di tengah kaummu masih banyak perempuan lain yang lebih layak dibandingkan diriku. Begitu pula sebaliknya. Di antara kaumku ada yang sebanding dengan diriku, itu namanya sekufu, nggih. Sekufu. Namun apabila Allah telah menetapkan suatu perkara, maka pasti terjadi. Engkau telah memilikiku, maka lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maksudnya sebagai seorang suami. Pertahankanlah aku dengan cara yang baik atau ceraikan pula dengan cara yang baik. Kalau kamu cocok sama saya, pertahankan rumah tangga dengan cara yang baik. Tapi kalau kamu tidak cocok, jangan saya digantung. Ceraikan dengan cara yang baik pula. Demikianlah yang ingin aku katakan dan aku meminta ampun kepada Allah untukku dan untuk dirimu. Syureh berkata, lihat ini istrinya. Jadi malam pertamanya itu bukan aksi, tapi diksi. Diskusi. Syureh berkata, demi Allah wahai Sya'bi, ia telah membuatku harus berkhutbah saat itu. Lihat ini, dia ngomong sendiri. Omongannya istriku itu minta dijelaskan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, bagaimana menyikapinya segala macam. Kata Imam Asy-Sya'bi, menjadikanku malam itu ceramah. Maka aku berkata, lihat ini, segala puji bagi Allah yang aku harus puji, aku minta pertolongan padanya, bersalawat kepada Rasulullah dan segala. Sesungguhnya engkau telah mengatakan perkataan yang jika engkau amalkan, maka pahalamu akan besar. Dan jika engkau mengada-ada, maka dosamu akan besar. Adapun yang aku sukai adalah ini dan itu, begini dan begitu. Adapun yang membuatku tidak suka, ini, itu dan begini begitu. Kebaikan yang aku lihat darimu, maka aku tampakkan. Dan kejelekan yang aku lihat darimu, maka tutupilah. Jadi, lek sing api-api, kelihatkan, tampakkan. Kalau yang jelek, tutupi. Lalu ia berkata, bagaimana dengan mengunjungi keluargaku? Aku menjawab, aku tidak suka dibuat oleh saudara-saudara iparku. Gak seneng capek karena saudaranya. Maksudnya, ya apa lek dulurku sambang mereni. Kata Imam Sya'bi, kata Syureh, aku tidak seneng capek karena keluargamu. Kata istrinya, ya wis kalau gitu keluargaku tidak usah datang. Gak protes loh. Dulurmu teko ben minggu. Enggak ada. Kemudian dibilang lagi, Mas ceritakan. Tonggo yang kamu senengi siapa? Biar nanti dia sering datang ke sini. Aku layani. Dan teman yang kamu sukai siapa? Biar nanti kita undang dia makan ke sini. Dan tetangga yang kamu tidak suka siapa? Tak tutup pintuku darinya. Dan teman yang kamu tidak suka siapa? Aku tutup hubungan dengannya. Masya Allah, nyeneng nopol. Maka ketika awal tahun aku baru datang dari majelis pengadilan. Karena ini suaminya apa? Hakim. Ternyata ia sedang bersama seorang perempuan di rumah. Aku berkata, siapakah perempuan itu? Ia menjawab, ibuku. Lalu ibu menuntunku, aku melirik lalu ibu mertuaku melirik kepadaku dan aku bertanya kepadaku, bagaimana menurutmu istrimu ini? Kata ibunya si perempuan itu. Jadi mertuanya ngomong, Syureh, menurut kamu ya apa istrimu ini? Aku menjawab, ia sebaik-baiknya istri. Ia berkata, wahai Abu Umayyah, sesungguhnya perempuan itu berada pada keadaan terburuknya dalam dua kondisi. Jadi wong wedok itu dalam keadaan terendah pada saat dua kondisi. Yang pertama, setelah melahirkan, wes remuk, muk. Yang kedua, setelah melayani suami, wes kayak iso didelok. Demi Allah, apa yang didapati laki-laki dari seorang istri yang manja, maka hukumlah ia sekehendakmu dan didiklah ia sekehendakmu. Jadi ibunya itu ngasih tahu, gini loh Syureh, wong wedok itu posisi terendahnya yang memang kelihatan carut marut itu ketika setelah melahirkan dan setelah melayani suami. Maka kalau kamu mau, didiklah dia. Tapi kalau kamu berkenan, hukuman gak apa-apa wis. Lalu aku tinggal bersama istriku selama 20 tahun, aku belum pernah menghukumnya karena sesuatu kecuali cuma satu kali.
Dan itu pun yang salah aku bukan dia. Nah ini bisa diamalkan Bu ya. Jadi supaya nanti panjenengan itu hubungan suami istri dengan suami baik, maka sering-seringlah diskusi. Mas, sing sampean seneng apa Mas? Mas, selama hidup berumah tangga kita ini kira-kira yang kurang dari saya apa? Itu tidak menjadi masalah untuk dikomunikasikan. Baik Ibu-ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi terbuka, tapi air yang netes cuma seperti ini. Dan ini mereka tampung agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yang menjadi permasalahan di desa kami adalah air bersih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sampai memprihatinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk meminta tolong ke SDU. Alhamdulillah diberikan tanah, lalu diwujudkan teman-teman sekalian yang ada di belakang. Dan salah satu tantangan dari pengeboran sumur ini adalah banyaknya batu yang keras luar biasa. Bahkan di tengah-tengah proses pengeboran dengan kedalaman 85 meter, kita bisa menemukan batu sebesar ini. Ini batu utuh yang kemudian keluar dari bor. Bahkan lebih besar dan sebesar ini. Memang awalnya musola ini dulunya hanya tandon, kemudian karena kita lihat ukurannya lumayan, maka akan lebih baik kalau bisa double fungsi. Bisa dipakai tandon, bisa juga dipakai tempat ibadah. Jadi mudah-mudahan barokahnya double, barokahnya air dan barokahnya ibadah. Dan kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus bergabung bersama kami lewat amal-amal sosial, kemanusiaan untuk senantiasa memberikan manfaat dari setiap yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan lupa terus berikan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada Anda untuk kemaslahatan sesama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.